Oke, sampai berjumpa lagi kita di kuliah Filsafat Pancasila. Oke, saya menerangkan pendahuluan ya, bab 1. Semoga Anda sudah punya buku ini semua. Jadi, diskursus Filsafat Pancasila. Jadi, kita akan mengulas bab 1 mengenai bagaimana harusnya kita memasuki kuliah Filsafat Pancasila. Oke, mulai disimak ya, saudara sekalian. Apakah itu filsafat Pancasila? Gampangannya ya, ini filsafat mengenai berpancasila. Bagaimana Pancasila itu diteropong dari sudut pandang filsafat. Karena ini kuliah filsafat, maka tentu skema filosofis yang kita terima dari para filosof-filosof awal tentu kita akan juga bahas. Supaya kemudian nanti kita bisa meneropong, oh Pancasila itu menurut filosof ini begini ya, oh menurut itu begitu ya. Jadi kita bisa kemudian bisa menggali Pancasila secara lebih mendalam dan lebih komprehensif. Baik, saya menerangkan dulu mengenai apakah itu filsafat, karena saya yakin banyak dari Anda itu bukan mahasiswa filsafat dan tidak mengerti filsafat. Maka ya sudahlah, saya mengambil sedikit waktu untuk menerangkan ini ya pada pertemuan kali ini. Baik, apakah itu filsafat? Filsafat secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, dari kata philein dan sophia. Philein itu mencintai, sophia itu bijaksana. Jadi ini mencintai kebijaksanaan. Gitu kira-kira ya, itulah filsafat, mencintai kebijaksanaan. Pertanyaannya, Pak, bijaksana itu bagaimana mencarinya? Mohon maaf ya, bijaksana itu tidak mendadak. Bahkan ada orang mengatakan diri bijaksana, wise. Wise apanya? Itu bukan label, itu bukan bukan orang pakai nama jadi saya bijaksana, tidak usah begitu. Bijaksana itu kemudian harus mengupayakan lahir dari usaha sungguh-sungguh. Awalnya bagaimana? Awalnya dari pemahaman, pengertian, pengetahuan masalah sampai ke akar-akarnya. Itulah namanya bijaksana. Ada orang namanya wise kok merusak rumah tangga orang, wise kok kemudian pakai dukun. Wah, itu bukan bijaksana. Gitu ya. Saya ulang sekali lagi. Terminologi bijaksana pertama-tama sebelum kita menurunkan tindakan ya. Pertama-tama dimulai dari pemahaman. Pemahaman apa? Pemahaman masalah sampai ke akar-akarnya. Bentar. Kok bisa, Pak? Kok bisa? Pemahaman kok bisa orang bijaksana? Saya mau ngambil contoh apa? Ini nih. Buku. Orang kalau memahami, mengetahui ini buku, harusnya ia bertindak bijaksana terhadap buku ini kan. Kan begitu. Daripada orang yang tidak tahu kalau ini buku. Contoh. Bagaimana Pak contohnya kalau saya itu mengetahui bahwa ini buku dan saya akhirnya bertindak bijaksana? Kalau saya tahu ini bukan, saya baca. Kan begitu. Saya rawat, kemudian saya mendapat ilmu dari ini. Itulah namanya bijaksana, karena saya tahu fungsi buku ini. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahui, tidak memahami bahwa ini buku, apa yang dikerjakan? Dimakan. Bukan yang dimakan, dilempar. Gitu ya. Kalau ada anjing, dilempar ke anjing. Nah, itu kan tidak bijaksana namanya. Paham ya? Mengerti ya? Jadi yang namanya orang bijaksana itu memahami. Bukan hanya paham luaran, tapi paham sampai ke akar. Nah, sekarang saya mau ke filsafat. Itulah filsafat. Yaitu pengetahuan, pemahaman sampai ke akar-akarnya. Secara radikal, mau ditanyakan apa, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Itulah namanya filsafat. Oke, semua ditanyakan. Ini apa ya? Itu apa ya? Mengapa begini ya? Gitu. Itulah namanya filsafat. Berarti filsafat itu adalah tradisi pertama manusia dalam berpikir. Karena memang dari situ kan berpikir, kan ditanya mengapa, kok bisa begitu ya, gitu loh. Maka kalau Anda mengerti sejarah ilmu, filsafatlah akhirnya yang menjadi ibu dari semua ilmu. Mother of all sciences. Karena dia mengawali tradisi berpikir dengan bertanya apa, mengapa, dan tadi itu. Oke, jadi awal orang berpikir itulah namanya filsafat. Dulu ini terjadi di mana? Di Yunani kuno. Bukan Indonesia, bukan Madiun,
bukan Ngawi, bukan Madura, bukan, tetapi di Yunani. Oke, saya teruskan. Pak, filsafat itu kan berpikir. Oke, betul memang iya, berpikir. Karena dengan berpikir dia memahami, mengetahui. Betul. Filsafat itu mikir, ya. Tapi sekarang saya teruskan pertanyaannya. Kalau begitu, Pak, apakah setiap orang yang berpikir itu berfilsafat? Ayo, bisa menjawab tidak? Filsafat itu berpikir, tetapi apakah setiap kita berpikir itu sama dengan berfilsafat? Saya katakan tidak. Kenapa kau tidak? Karena kuncinya di mana? Tadi kan saya katakan, filsafat itu adalah berpikir secara radikal sehingga dia bisa bertanya sampai ke akar-akarnya dan menemukan jawaban, dan di situ dia akhirnya bijaksana. Itu filsafat. Tapi kalau mikir, asal mikir, ya itu bukan berfilsafat namanya. Contoh misalnya hari ini Anda tidak punya uang, kan? Tidak punya uang. Apa yang kemudian Anda pikirkan? Kalau tidak punya uang, saya mikir bagaimana caranya saya punya uang, kan begitu? Ya, mikir mengenai uang. Pertanyaannya, apakah begitu itu saya berfilsafat, Pak? Saya katakan tidak. Karena Anda tidak punya uang, mikir mengenai uang. Hanya itu saja sudah selesai. Bukan berfilsafat. Di mana radikalnya? Di mana bijaksananya? Gitu loh. Beda soalnya ya, beda soalnya. Ini lain sekali kalau ketika Anda tidak punya uang, Anda mikirnya begini. Uang. Apakah itu uang? Mengapa ada uang? Apakah hakikat uang? Nah, Anda berpikir begitu mengenai uang sampai ke akar-akarnya mengenai uang dan akarnya iya ya, uang itu ternyata ini ya. Maka saya harus bijaksana memperlakukan uang. Itu baru namanya berfilsafat. Oke, paham ya? Lagi lanjut contoh. Anda lapar. Di depan Anda ada tempe, itu ya, ada tempe. Kemudian lapar, Anda bertanya, apa ini tempe? Lalu makan tempe. Coba bayangkan, lapar, di depan Anda ada tempe, Anda mikir, oh tempe, ya sudah Anda makan tempe. Apakah itu berfilsafat? Tidak. Kecuali Anda mikirnya begini, tempe. Apakah itu tempe? Mengapa ada tempe? Apakah hakikat tempe? Dan seterusnya. Akhirnya muncul filsafat tempe. Ya, itu namanya berfilsafat. Paham ya, saudara sekalian bedanya ya. Baik, memang agak ruwet, tapi ya begitulah kira-kira. Maka para filosof itu kadang-kadang begitu mikirnya, ruwet. Semua ditanyakan ya apa ini, apa itu. Nah itu ya. Jadi kalau ketemu cewek itu para filosof tidak kemudian wah ini cantik, tidak. Dia berpikir apakah itu kecantikan? Mengapa ada kecantikan? Nah sudah seperti itulah kira-kira ya. Oke, saya teruskan. Tadi sudah saya sebut ya. Filsafat itu pertama-tama lahir di Yunani kuno, bukan di Indonesia, bukan di Yunani. Kenapa? Karena iklim orang Yunani, kebiasaan orang Yunani itu memudahkan orang untuk berpikir, memancing orang untuk punya kebiasaan mikir. Kok bisa begitu, Pak? Gini loh, sejak muda orang Yunani itu sudah dididik dalam namanya akademia namanya. Plato punya akademia sendiri, Socrates punya akademia, Aristoteles punya akademia. Itu mereka di situ sejak muda. SD, SMP, SMA itu sudah dididik di situ. Diajari apa di sana? Diajari di akademia itu untuk berdialog, dialog ya. Bayangkan ini kata dialog itu bukan dari kita loh, dari Yunani loh ya, dialog. Kemudian diajari untuk orasi. Apa itu orasi? Berbicara. Pidato, retorika. Kemudian diajari untuk berdebat. Jadi mereka diajari untuk itu. Maka jangan heran kalau terbiasa berpikir kan, maka ilmu pertama memang lahir di sana. Karena tradisinya berpikir ada di sana. Gitu ya. Maka dari sini kemudian kita bisa mengerti, oh kenapa filsafat muncul di Yunani. Dan dari mana? Awal berangkatnya dari mitos, saudara sekalian.
Sebentar. Mitos bukan lalu Anda artikan dengan itu ya, dongeng tahayul, bukan itu ya. Bukan itu. Mitos itu merupakan awal orang untuk mikir. Memang pada waktu itu karena belum ada laboratorium, belum ada tempat meneliti tersendiri, mereka melompat. Misalnya, kenapa ada hujan? Mereka mikir kan hujan. Karena belum ada fisika, belum ada cawan Petri, belum ada laboratorium, mereka mikirnya begini. Oh, hujan. Berarti di atas sana ada sumber hujan. Ya kan? Hujan turun kan? Berarti ada sumber air. Maka mereka langsung melompat pikirannya, karena tidak punya eksperimen, mereka melompat dengan pikirannya mengatakan, wah, pasti di atas sana ada dewa hujan. Kan begitu, simple. Tapi itulah awal orang berpikir. Dan berikutnya, di zaman-zaman berikutnya kan kemudian disempurnakan. Ya, maka jangan heran, dalam tradisi Yunani kuno ada banyak dewa-dewi, ada dewa, Hercules, ada Hera, ada Artemis, ada Hermes, ada banyak dewa-dewa itu ya, karena seperti tadi itu saya katakan. Jelas ya? Oke, jadi metodenya adalah spekulatif, saudara sekalian. Dan karena filsafat makin maju, makin modern, ada sistem yang dibangun. Ada metafisika, ada epistemologi, ada aksiologi. Saya terangkan cepat saja ya. Metafisika, apa itu metafisika? Jadi ini ilmu filsafat yang mengkaji hakikat. Apa itu hakikat? Isi dari apa yang ada. Tadi saya katakan kan, apa itu tempe, apa itu uang, apa itu lapar, apa itu hidup, itu dalam metafisika. Saya teruskan. Kemudian yang kedua, sistemnya adalah epistemologi. Apa itu epistemologi? Jadi yang ada tadi hendak dicari bagaimana cara mendapatnya. Gitu loh. Cara mengertinya yang ada ini bagaimana? Itulah epistemologi, episteme namanya. Nah, epistemologi ini berkait dengan soal mengetahui. Berarti soal pengetahuan. Bagaimana caranya mengetahui? Dengan indera kah? Dengan intuisi kah? Dengan dengan rasio. Nah, itu epistemologi namanya. Ada banyak aliran di sana. Oke. Yang ketiga sekarang ada metafisika, ada epistemologi, yang terakhir aksiologi. Apa ini? Yang ada dan yang sudah Anda ketahui tadi harus punya nilai. Aksios, punya nilai. Oke. Saudara sekalian, itulah yang akan sebenarnya kita pakai untuk memahami Pancasila. Ya, apa itu Pancasila? Kita kaji ontologinya atau metafisikanya apa? Hakikatnya itu apa? Ya, itu. Kemudian dicari cara mengenal Pancasila, bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah nilai-nilainya. Coba, ini kan jadi artinya begini loh, Pancasila itu mau kita terobong memakai itu. Ya, sebenarnya saya hanya kepengen ngomong ini saja. Cara mendekati Pancasila memakai metode filsafat. Dicari metafisikanya, dicari epistemologinya, dicari nilai-nilainya, aksiologinya. Kalau saya ngomong seperti ini saja, kan Anda tidak mengerti. Maka saya terangkan dulu yang Yunani tadi, yang tempe tadi, dan seterusnya supaya Anda bisa mencapai ini. Oke, begitu ya untuk sementara, karena saya terbatas soal waktu kalau diupload di YouTube ya. Oke, silakan sambil membaca buku ini, mendalami apa yang belum jelas, nanti kita perdalam dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, tetap sehat, dan semoga bermanfaat.